kalau tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana kemungkinan cerita tentang proses kejadian tadi? Tertidur, kemudian berikutnya apa? Diambil tulangnya, kemudian diciptakan dari itu, pas terbangun sudah azan saja di samping. Terus asalnya dari mana cerita itu? Nah, sebagian ulama mengatakan ini kemungkinan diambil oleh berbagai ahli tafsir dari cerita-cerita Israiliyat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab Bani Israel itu sudah muncul di saat Nabi masih hidup. Sudah muncul di saat Nabi masih hidup. Kenapa? Karena memang keberadaan mereka di Madinah dan orang-orang Arab juga berinteraksi dengan penganut agama lain di dalam bisnis perdagangan mereka antar daerah atau antar negara tersebut. Jadi kemungkinan terambil dari cerita Israiliyat ada benarnya. Nah, terus bagaimana kita menyikapi hal itu? Kalau melihat dalil-dalil tentang itu, tentu kita merujuk kepada petunjuk Nabi terkait dengan bagaimana menyikapi cerita-cerita yang muncul di dalam kitab-kitab Bani Israel. Bagaimana hukum menelusuri atau membaca, bahkan mengambil berbagai berita informasi dari kitab-kitab Bani Israel, kitab-kitab terdahulu yang perlu kita fahami. Ada beberapa peristiwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang membaca kitab dari agama lain. Ini perlu untuk apa? Untuk kita, karena sekarang ini berbagai media itu kan menyuguhkan berbagai macam informasi, kadang ceramah dan sebagainya. Apalagi sekarang cukup banyak juga perdebatan-perdebatan antar agama yang kemudian ditampilkan, di-share, dibagi-bagikan. Nah, sulit kita untuk membendung berita itu sampai ke tangan umat. Tapi yang perlu, yang harus difahami, bagaimana hukumnya melihat atau mendengarkan, bahkan membaca kitab-kitab terdahulu tersebut. Nah, yang perlu diingat, tentu merujuk kepada apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dan ibu-ibu perhatikan, ada hadis di dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'd ahli al-kitab faqara'ahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Kata Jabir, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab datang kepada Nabi membawa satu kitab yang dia peroleh dari sebagian ahlul kitab. Nah, kemudian dia bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Nabi ketika Umar bin Al-Khattab membacakan kitab itu? Faghadiba. Nabi marah. Jadi dalam riwayat ini jelas katakan Nabi marah. Dalam riwayat lain dikatakan fataghayyara wajhu Rasulillah. Berubah wajah Nabi.
Nah, ini juga catatan kita kepada orang-orang yang kadang mengidentifikasi ulama itu kalau dapat sejuk-sejuk saja, senyum, dah boleh berang, gitu ya. Seolah-olah marah itu mengurangi kadar keulamaan. Itu tidak tepat. Jadi marah itu tidak mengurangi kadar. Jadi kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa al-ghadab minasyaitan, amarah itu dari syaitan? Amarah yang mana? Jadi itu yang perlu diingat. Kalau amarah itu adalah memperturutkan syahwat dan berdasarkan kepada yang mungkar, itu dari syaitan. Tapi kalau kemarahan itu atas yang hak, karena adanya kebenaran misalnya yang dibenamkan, yang maksiat malah yang disanjung-sanjung, atau kekeliruan yang dibuat secara berterang-terangan, atau marah karena ada yang menempuh jalan yang menyimpang dari jalan yang hak, itu tidak dari syaitan. Malah orang yang senyum melihat itulah yang berteman syaitan itu. Jadi itu berhati-hati, karena orang akan terus menghembus-hembuskan kepada umat, oh dapat ulama itu yang sejuk lah. Yang sejuk menurut mereka itu asalnya kerajaan penguasa manggu salah itu sejuk tuh. Tapi kalau ada yang mengingatkan, ini kan akhir-akhir ini muncul di Sumatera Barat banyak judi online. Nah, kira-kira ini penyakit baru atau penyakit lama? Kalau lama orang main slot-slot begitu. Nah, tapi kan kita baru resah itu ketika ada media yang mengangkat viral baru heboh. Itu persoalannya. Padahal semestinya tugas dari orang-orang yang diberikan kewenangan itu ya tafaqqat, amanah, memantau, memeriksa kondisi masyarakat tersebut. Judi online, berbagai macam, jangankan judi online. Semangat berjudi itu kalau sudah bersarang pada diri seseorang, plat nomor mobil saja bisa jadi alat perjudian. Ganjil genap, ganjil genap. Duduk dari simpang. Ada yang lebih parah lagi, bola. Tambah banyak pula yang berjudi kemarin itu. Indonesia masuk semifinal berbagai macam. Nah, tetapi kan kita tidak antisipatif. Biarkan saja. Jadi saya kadang heran juga melihat bagaimana pola kita menghadapi perbuatan yang menjadi penyakit masyarakat ini. Entah siapa sebenarnya yang punya kewenangan dan mesti berada di depan dalam perkara ini. Narkoba sudah heboh semenjak bertahun-tahun, tolonglah, sudah sampai ke kampung-kampung. Bahkan pencandunya itu menurun tingkat umurnya, bukan menurun jumlahnya ya, tingkat umurnya. Kalau dahulu orang dewasa yang kita dengar terjerat dengan narkoba, sekarang anak-anak. Bahkan baru-baru ini kita membaca berita yang menjadi kurirnya, yang menjadi bandarnya malah ada aparat. Nah, ini kan menyedihkan. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa nasib generasi muda kita di masa mendatang.
Jangankan itu, menertibkan perkara yang meresahkan saja. Kemana sebenarnya umat hari ini mengadu? Bapak dan ibu-ibu kalau pergi ke kota-kota besar di Sumatera Barat ini, kalau pakai mobil, di mana berhenti, di situ parkir. Tidak turun pun dari mobil, kalau sudah mau berjalan, prit. Siapa itu yang bertanggung jawab tentang itu? Bukan tempat parkir. Yang menyedihkan lagi, pertokoan. Orang hanya singgah untuk bertanya barang. Mobil kadang tidak mati, masih ada, hanya singgah sebentar saja, kemudian kita akan bergerak lagi. Nah, bukankah itu pungutan-pungutan liar? Nah, belum lagi pungutan-pungutan seperti itu, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengontrolnya dan berbagai macam. Nah, hal-hal yang nyata seperti itu saja tidak tahu kita sekarang siapa yang bisa menertibkan itu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya perlu ada ketegasan sikap. Nah, kalau diingatkan oleh ulama, jangan dianggap pula ulama itu tidak menyejukkan. Jangan dianggap tidak menyejukkan. Bahkan kalau kita ambil dari hadis ini, ulama berhak marah. Dan marahnya itu pertanda keulamaannya. Sebagaimana Nabi SAW marah ketika Umar bin Al-Khattab datang kepada beliau membawa satu kitab yang dia peroleh dari ahlul kitab dan dibacakannya kepada Nabi. Dalam hadis Imam Ahmad jelas-jelas faghadiba, Nabi marah. Dalam riwayat lain bahkan marah Nabi itu dijelaskan kondisi beliau, fataghayyara wajhu, berubah wajah Nabi. Ya, kalau kita mau jelaskan makna berubah wajah Nabi, orang kalau marah wajahnya menjadi seperti apa? Memerah. Waqal, dan beliau berkata kepada Umar, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Bayangkan, bukan ya Umar, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Apa makna mutahawwikun? Mutahayyiruna fi dinikum hatta ta'khudul ilma min ghairi kitabikum wa nabiyikum. Makna mutahawwikun, apakah kamu dalam keadaan heran, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan kebingungan dengan agama kalian sehingga kamu ambil dari kitab lain, kamu dengar dari yang lain selain Nabi kalian, wahai Ibn Al-Khattab, wahai putra Al-Khattab. Ini dari redaksi itu nampak Nabi SAW tidak meridai. Tidak meridai perbuatan Umar. Karena itu Nabi katakan amutahawwikun. Apakah kamu sekalian dalam keadaan bingung, dalam keadaan sangsi, dalam keadaan ragu-ragu dengan agama kalian? Wahai Ibn Al-Khattab. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan Umar bin Al-Khattab terkejut atau cepat menimpali pernyataan Rasul karena cemas, sambil mengatakan radina billahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami din. Dan itu karakter sahabat.
Jadi jangan dikatakan sahabat tidak pernah tersalah. Mereka tidak maksum. Tapi karakter yang menonjol pada sahabat itu, mereka mudah surut dari kesalahan kepada yang hak. Itu nanti balik je awak. Lah salah bana dienjon kaki dari nan salah itu melawan lu tu. Itu bedanya. Sahabat bukan tidak tersalah, tersalah. Ada mereka keliru, mereka berbuat yang tidak tepat, tetapi karakter kelembutan hati sahabat itu sekali ditegur mereka mudah surut. Kalau hari kini Pak, surut itu banyak pertimbangannya. Memikir muka lagi. Kamu muka ke dilatan ini sinan je letaknya kamu ke dia lagi. Jadi saya bertemu dengan orang-orang ketika sudah berdialog, ya sudah itu kan keliru. Iyo tapi kan malu tapi je tu. Kamu muka ke disuruhan, mengapa disuruh muka di muka. Nah, jadi perbedaan yang mendasar dari karakter sahabat dengan kita bukan dalam perkara mereka tidak tersalah, walaupun tentu mereka tidak sesering kita tersalah. Tetapi yang sangat menonjol pada sahabat itu, sekali mereka terlanjur berbuat salah, mereka surut. Mereka arif. Cuma persoalannya, apa lewat di Minang? Awak acok mengaku paling arif bijaksana, tapi iyo batu tu di dalam prakteknya kearifan itu menjadi pakaian hidup kita. Oh, kalau dalam pepatahnya tentu yo bayangkan alun liek lah dimakan, sajuk lah merasuk ke ruang tubuh, barang kehebatnya orang Minang. Ini kan begitu dalam pantunnya gitu. Alun tekilek lah tekalam, bulan lah sangkok 30. Alun diliek lah dimakan, calik seluruh dimakan, sajuk lah merasuk meruang tubuh. Waduh lah terasa lamanya sajuknya sanang. Apa itu orang Minang? Tekilek ikan dalam air, ikan tekilek jalo tibo, tantu jantan betinonyo. Hebat. Tapi iyo bana serupa itu di dalam praktek. Nah, kalau sahabat indak disanjung, indak disorak-sorakkan mereka seperti itu, tapi mereka arif. Arif. Saya ambil contoh kearifan sahabat. Nah, ada seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Ini masalah kearifan. Nanti kita kembali ke kisah Umar bin Al-Khattab. Bagaimana Umar cepat sekali tersadar sehingga langsung menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nah, dari situ nanti akan kita jelaskan hukum, apa hukumnya membaca kitab-kitab agama lain, kitab-kitab agama lain, keyakinan yang lain. Dan ini sebenarnya penting untuk orang yang menyusun kurikulum di perguruan tinggi yang di situ ada jurusan perbandingan agama. Ini tidak dipedulikan. Nah, mari kita ambil dahulu contoh kearifan sahabat. Ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Ini kisah ini dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Nah, apa kata Hakim bin Hizam? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Saya pernah meminta kepada Rasul, kemudian dia berikan. Dia meminta kepada Nabi, minta sesuatu. Fa'atani, diberi oleh Nabi. Thumma sa'altu, kemudian setelah itu saya meminta lagi. Fa'atani, diberi lagi. Sudah keberapa ini? Sudah yang kedua kali. Thumma sa'altuhu, kemudian berikutnya saya meminta lagi. Sudah yang keberapa? Yang ketiga kali. Fa'atani,
Yang ketiga ini tetap diberi oleh Nabi SAW. Namun di situ Nabi bernasihat. Apa kata Nabi? Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala qadaratun hulwa. Sesungguhnya harta benda ini bagaikan rerumputan hijau yang lezat. Ini nasihat Nabi kepada Hakim. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mendapatkan harta itu dari seseorang dengan hati yang pemurah, tidak terpaksa orang, tidak memaksa dia meminta, maka orang yang menerimanya diberikan keberkahan. Jadi hati-hati dalam meminta. Jangan sampai terpaksa orang beragia. So kalau juati terpaksa orang memberikan, waman akhadhu bi israfi nafsin, siapa yang mendapatkannya dengan hati atau jiwa yang tidak ridha, maka lam yubar lahu, harta itu sampai ke tangannya tidak diberkahi. Jadi hati-hati kita yang mencari rezeki, apalagi dengan jasa berbagai macam, ridha orang itu perlu. Nah, jangan sampai nanti kita mengambil harta orang lain berpindah ke tangan kita tanpa tibi nafs, tanpa keridhaan, dengan jalan yang tidak benar. Tidak ada keberkahan. Tapi kalau dapat, walaupun meminta, tapi orang yang memberi dengan ridha, dengan kedermawanannya, dengan sakhawatu nafs, burikalah, diberkahi. Nah, kemudian kata Nabi, kalau tidak diingat-ingat itu, hati-hati wahai Hakim. Walaupun terus mendapat, walaupun tidak dengan keberkahan, nafsu ini tidak pernah berhenti. Kalladzi ya'kul wa la yashba'u. Kalau tidak ada keberkahan, sama dengan orang yang makan tidak kenyang-kenyang. Jadi hati-hati. Jadi kalau orang sudah dimabuk harta, diperbudak oleh kekayaan, kan banyak orang bekerja itu untuk senang diri, supaya tenang hidup, tapi nampaknya dia awak nyo mencari indah adu ketenangan dirinya, makin teniayo badannya, tapi tidak nemu berhenti-henti. Nah ini sama seperti apa? Kalladzi ya'kul wa la yashba'u. Seperti orang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Jadi arato tu banyak rancak, tapi jangan lupa berkahnya. Lebih rancak tak banyak penuh berkah daripada banyak tapi membawa laknat. Hati-hati. Kemudian Nabi lanjutkan nasihat beliau. Nah, al-yadul ulya, ini biasanya yang dipenggal ini di sini. Tangan yang di atas itu khairum minal yadis sufla. Nah, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi ada pengantar hadis itu sebelum sampai kepada kalimat yang populer tadi itu. Kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nah, mendengarkan itu apa kata Hakim kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Nah, jadi sudah tahu arah kemana pembicaraan Rasul. Nah, berarti Nabi SAW memberikan arahan kepada Hakim untuk jangan mengandalkan meminta-minta sebagai apa? Sebagai jaminan kehidupan. Tangan di atas lebih baik daripada
tangan di bawah. Nah, mendengarkan itu apa kata hakim? Ya Rasulullah, walladhi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Nah, demi yang mengutus engkau dengan yang hak. Bersumpah dia, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Begitu arifnya Hakim bin Hizam. Setelah engkau ini, jadi setelah hari itu, setelah dengan Nabi, demi Allah, saya tidak akan mengurangi harta siapapun sedikit pun setelah engkau ini sampai saya meninggalkan dunia ini. Bersumpah dia. Itu baru arif namanya tuh. Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tekad dia, setelah ini ya Rasulullah, setelah engkau saya tidak akan mengurangi harta orang sedikit pun. Artinya tidak akan meminta lagi. Nah, apakah itu dipraktekkan? Apakah itu diamalkan oleh Hakim bin Hizam? Iya. Tahu tak Bapak dan Ibu-ibu? Ketika Abu Bakar jadi khalifah, di antara jaminan sosial yang diberikan oleh Abu Bakar kepada para sahabat, terutama fuqara dan masakin, yaitu memberikan orang-orang yang dipandang berjasa. Ya. Dipandang berjasa, ukuran jasa itu diantaranya adalah as-sabiqun al-awwalun, al-muhajirun, ya, orang-orang yang awal masuk Islam, orang-orang yang berhijrah pertama, kemudian termasuk veteran-veteran perang Badar dan lain-lain, itu diberikan, dihargai mereka, disediakan oleh Abu Bakar ata, pemberian dari negara. Nah, dan tentu termasuklah di dalamnya itu adalah Hakim bin Hizam. Karena itu Abu Bakar memanggil Hakim untuk menerima ata'nya. Nih pemberian negara untukmu. Tapi dia komitmen dengan sumpahnya di hadapan Nabi, fa'aba ayyaqbalahu minhu. Dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena dia telah berjanji di hadapan Nabi tidak akan mengurangi harta orang sedikit pun, tidak akan meminta, tidak akan menerima lagi. Selesai masa Abu Bakar, datang masa Umar bin Al-Khattab. Umar tetap memasukkan Hakim bin Hizam sebagai salah seorang penerima imbalan jasa. Fa'aba, Hakim bin Hizam tetap tidak mau menerima sedikit pun di masa Umar. Faqala Umar, apa kata Umar bin Al-Khattab menyaksikan teguhnya, istiqamahnya Hakim bin Hizam? Ushidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakim. Nah, anni a'ridu alaihi haqqah min hadzal fai' faya'ba an ya'khudhahu. Ketika Hakim tidak mau menerima pemberian itu, apa kata Umar? Kata Umar, sesungguhnya aku menjadikan kamu sekalian wahai kaum muslimin sebagai saksi bahwa saya telah berikan Hakim ini haknya, namun dia yang enggan menerima. Umar kan tidak mau pula, terbebani karena dia sebagai Amirul Mukminin, seolah-olah nanti dia tidak berikan hak Hakim. Karena itu dia minta orang banyak bersaksi. Ushidukum, saya bersaksi, meminta kamu sekalian menjadi saksi bahwa saya telah berikan kepada Hakim bin Hizam haknya, tapi dia yang enggan menerima pemberian itu. Nah,
dan kenyataannya memang sampai akhir hayatnya lam yarzaq hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah hatta tuwfiya. Sampai hayatnya, sampai wafat, hakim tidak pernah lagi begini. Hanya dengan satu nasihat, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah, bisa enggak kita cari hakim-hakim yang seperti itu hari ini?